Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Teknik Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar IPA. Saya Armas Mesari. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian sumber belajar IPA. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Mata pelajaran IPA berkaitan erat dengan alam sekitar, mengarahkan guru untuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar IPA, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Lingkungan dalam pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar atau tempat tinggal siswa yang termasuk di dalamnya makhluk hidup maupun benda mati, yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, lingkungan dapat menjadi objek pengamatan, sarana atau tempat melakukan percobaan atau sebagai tempat mendapatkan informasi. Maka dengan pengertian tersebut, lingkungan merupakan sesuatu yang sangat penting baik sebagai wahana maupun sebagai objek pembelajaran IPA. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Nilai dari suatu lingkungan sebagai sumber belajar tergantung kepada kecakapan pemanfaatannya. Setiap sumber belajar harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu pertama, membantu memecahkan permasalahan. Yang kedua, lebih dapat menjelaskan konsep atau prinsip-prinsip IPA. Yang ketiga, memperbesar kecenderungan anak didik untuk menyelidiki alam sekitar. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan membawa peserta didik ke lingkungan seperti survei, observasi, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Erna Mulija akan melanjutkan makalah dari teman saya. Selanjutnya tentang keuntungan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Yaitu yang pertama, membuat siswa itu mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Selanjutnya, membuat siswa mudah mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, membuat siswa itu mengenal dan mencintai lingkungan yang pada akhirnya mengagumi dan mengagungkan penciptanya. Selanjutnya, membuat pembelajaran itu lebih konkret. Selanjutnya, biayanya juga lebih relatif atau murah ya, dan penerapan ilmunya menjadi mudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan merasakan bahwa belajar IPA itu bermakna dan menarik. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Yang pertama ada lingkungan sosial, yaitu lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat. Yang kedua ada lingkungan alam, di mana lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia, misalnya seperti hutan, gunung, danau, pantai, dan laut. Selanjutnya ada lingkungan buatan, di mana lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia seperti waduk, museum, bendungan. Selanjutnya, fungsi lingkungan sebagai sumber belajar IPA, yaitu ada fungsi psikologis, yaitu yang berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Selanjutnya ada fungsi pedagogis, di mana lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai sesuatu lembaga pendidikan, misalnya seperti keluarga, sekolah. Selanjutnya ada fungsi instruksional, yaitu program instruksional ini merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang secara khusus, guru mengajar, materi pembelajaran, sarana, dan juga media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya, tujuan lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Tujuannya itu
supaya kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan tidak membosankan, supaya hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya, supaya bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya dapat lebih akurat, supaya kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lain, supaya sumber belajar lebih kaya sebab lingkungan yang dipelajari beraneka ragam, supaya siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, langkah dan prosedur penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Langkah persiapan. Yang pertama, langkah persiapan. Langkah-langkah yang harus ditempuh pada persiapan diantaranya menentukan tujuan belajar, menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi, menentukan cara belajar siswa yang dapat siswa pada saat kunjungan dilakukan, guru dan siswa mempersiapkan perizinan jika diperlukan, persiapan teknis yang harus diperlukan untuk kegiatan belajar. Selanjutnya, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, para guru dan siswa melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Tindak lanjut dari kegiatan belajar pelaksanaan adalah kegiatan belajar di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan lingkungan sebagai sumber belajar IPA. Kelebihannya, lingkungan adalah sumber belajar yang real atau nyata, bukan tiruan ataupun rekayasa. Pembelajaran lebih menarik. Lingkungan memberikan pembelajaran bermakna, mengaktifkan belajar peserta didik, memperkaya sumber belajar di kelas, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kekurangannya, kegiatan mempelajari lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sempitnya pandang guru bahwa belajar hanya dimaknai kegiatan di kelas saja.